Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Prima, tim komposisi dan juga audiens debat sekalian. Di sini saya yang dikasih dia sebagai pembicara pertama ingin untuk mengemukakan argumen dari mosi debat pada hari ini. Sebelum masuk ke argumen, di sini kami ingin membatasi beberapa batasan agar debat ini dapat berjalan dengan fokus. Yang pertama, definisi marketplace yang kami dukung untuk mendistribusikan obat-obatan adalah marketplace yang adalah platform online yang memungkinkan penjualan yang memiliki izin resmi dan dapat menawarkan penjualan obat-obatan kepada konsumen di Indonesia. Kemudian jenis obat yang kami dukung untuk didistribusikan secara online itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian pihak yang boleh mengedarkan obat secara daring hanya industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apoteker yang berlisensi yang dapat mendistribusikan obat melalui marketplace. Kemudian pendistribusian obat melalui marketplace yang kami dukung di sini tidak ditujukan untuk keadaan darurat atau kondisi medis yang memerlukan pengobatan secara langsung. Kemudian argumen dari tim pro di sini dalam debat ini kami mendukung mosi dengan tiga argumen. Yang pertama adalah aksesibilitas yang lebih luas dan lebih merata dengan adanya marketplace, di mana marketplace di sini dapat membantu mendistribusikan obat ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah terpencil yang tertinggal oleh apotek fisik. Terima kasih pembicara satu atas argumennya. Sebelumnya di sini saya sebagai pembicara dua, di mana di sini saya akan menyampaikan argumen dari tim pro terlebih dahulu, di mana setelah yang disampaikan oleh pembicara satu tadi, kami mendukung adanya argumen aksesibilitas yang lebih luas dan merata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri industri obat ini tuh seringkali terhambat oleh faktor geografis Indonesia yang terdiri dari 7.000 pulau, berpenduduk sekitar 270 jiwa, sebaran tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis yang tidak merata. Sebaran tersebut juga dapat diduga sulit dicapai pemerataan produk dan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan infrastruktur yang kurang memadai. Nah, apotek fisik terbatas di kota besar, sedangkan daerah-daerah pedesaan dan terpencil seringkali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada akses langsung ke apotek. Disinilah marketplace berperan penting. Nah, dengan menggunakan platform online yang telah terhubung dengan apotek atau distributor berlisensi, masyarakat di daerah terpencil kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan obat dengan lebih mudah meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Nah, kemudian diperkuat juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat E, yaitu hak mendapatkan akses atau sumber daya kesehatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal jauh dan fasilitas. Sebenarnya bersama-sama satu. Jadi menjelaskan juga terkait dari pihak oposisi terkait obat keras yang beredar di marketplace, dan kita lihat juga sebenarnya di marketplace sendiri, terutama izin sebut merek berupa Shopee atau Tokopedia itu memiliki aturan. Nah, aturan itu berupa, jadi ketika kita menjualkan suatu barang berupa obat keras itu, jadi dia memiliki kayak aturan terkait daftar barang yang dilarang dan dibatasi. Jadi contohnya segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang atau dibatasi peredarannya menurut berlaku, namun tidak terbatas dalam ketentuan undang-undang, yaitu kayak obat keras yang bukan resep dokter dan sejenisnya itu dilarang dalam, misal di Shopee. Kemudian di Tokopedia itu ada produk kesehatan yang dilarang dijual di Tokopedia, kayak daftar barang tadi seperti jenis obat psikotropika, terus obat-obat keras, juga bahan-bahan yang diklasifikasikan bahan berbahaya menurut peraturan Menteri Perdagangan juga. Terus juga jenis produk juga harus memiliki standar terus petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, terus barang-barang lain yang pemilikannya dilarang untuk industri betulan. Terus oleh karena itu Oke, mungkin saya di sini sebagai pembicara keempat izin untuk melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi tadi sudah dikatakan juga oleh tim oposisi mengatakan bahwa belum ada langkah konkret mengenai bagaimana BPOM untuk menangani marketplace yang
telah melanggar aturan. Nah, yang selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan dari pembicaraan dari rekan saya, yaitu bahwa masyarakat juga kembali diimbau untuk membeli dan memperoleh obat melalui sarana resmi, yaitu apotek, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan menggunakan aturan yang sesuai pakan. Untuk pembelian obat secara online sebaiknya digunakan melalui platform elektronik yang memiliki surat izin penyelenggara sistem elektronik farmasi atau disebut PSEF. Nah, itu bisa dicek pada website psef.co.id. Itu merupakan website resmi di mana kalau si marketplace itu benar-benar termasuk ke dalam pengawasan pemerintah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mari kita beri applause dulu buat teman-teman dari tim Pro dan tim Pro menyampaikan argumen yang sangat beragam dalam sesi ini. Dari pendapat dan argumen yang telah disampaikan, saya Alena selaku pembicara 5 ingin menyimpulkan atau memberi closing statement dari tim saya, yaitu kami paham betul bahwa dari tim kontra sangat mengkhawatirkan secara valid mengenai potensi resiko adanya penyalahgunaan dalam marketplace kefarmasian atau kesehatan lainnya. Namun, saya dan tim tidak akan mengubah statement awal kami, yaitu kami tetap setuju terhadap penyelenggaraan marketplace ini, karena perlu diingat bahwa marketplace yang beredar adalah marketplace yang telah berizin dan terintegrasi dalam sistem pengawasan resmi pemerintah, sehingga mungkin untuk memitigasi resiko yang dikhawatirkan oleh tim kontra. Selain itu, marketplace juga membuka akses yang lebih luas ke obat-obatan yang dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil, dan memberikan kemudahan serta kecepatan dalam memperoleh obat yang cukup membantu dalam kondisi darurat. Meskipun pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang masih sulit aksesnya terhadap marketplace ini, namun pengadaan marketplace yang tetap mungkin untuk diselenggarakan secara bertahap, sehingga persebaran aksesnya bisa merata ke daerah-daerah terpencil, tidak cuma di ibu kota. Seperti peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Selain itu, dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan